Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan JS. Kali ini kita mau bikin kue ya, yaitu bolu gulung kukus ya. Kalau bolu gulung kukus karena bentuknya lembut dan lebih terlihat warnanya, jadi kita pakai yang rasa pandan ya. Kita pakai pasta aja ya. Ini mula-mula ada 100 gram margarin ya. Ini nanti mau kita cairkan. Terus udah gitu ini ada 4 butir telur ya, sama gula putih ada 100 gram. Terus ini ada SP ya, pastikan SP-nya masih aktif ya, expired date-nya masih aktif gitu ya. Ini setengah sendok teh. Terus sudah gitu ada tepung ya, tepung terigu. Ini udah kita ayak, ada 75 gram. Ini ada susu bubuk, ada 1 saset 26 gram ya. Ini ada choco chip ya, nanti untuk filling isinya ya. Ini ada buttercream, kemarin yang bekas saya pakai untuk bolu kopi nugget ya. Nah ini sisanya, karena kalau beli butter yang putih itu yang tanpa rasa ya, itu tuh harus 500 gram, sementara saya kan nggak begitu banyak pakainya ya. Ini kemarin saya pakai 100 gram kayaknya. Jadi pas sudah dicampur gula cair dan udah dicampur susu bubuk ya, sesudah dibikin bolu kopi nugget itu yang saya posting ya fotonya di komunitas saya ya. Nah itu tuh sisanya segini gitu. Ini mungkin ada 75 gram mungkin ya. Nah terus nanti mau kita campur sama ini selai blueberry sama selai pindakas ya. Ini selai pindakas mungkin ada 50, ini ada 25 gram gitu ya. Kita selang-seling aja jadi biar rasanya tuh ada gitu ya. Ada yang asem, ada yang gurih, ada yang creamy gitu ya. Terus ada coklatnya gitu. Jadi wangi dan kaya rasa gitu ya. Oke. Nah ini ada loyang ya, yang pendek ya, yang untuk bolu gulung. Ini ukuran 30 ya, 30 kali 30. Ini kita olesin dulu pakai margarin. Terus ada kertas roti ya, ini yang seukuran dengan loyangnya ya. Sama ada satu lagi kita potong yang lebih gede ukurannya gitu. Jadi biar nanti pas waktu kita gulung tuh sisi atas bawah kiri kanannya tuh bisa kita pelintir ya. Jadi dia nggak lepas gitu ya. Jadi biar bisa ngeset gitu. Oke, kita proses dulu ya guys. Cairkan pakai api kecil dan harus selalu diaduk dan dijaga ya, biar jangan gosong ya. Nanti nggak wangi kuenya kita. Ada bau smoky nanti ya. Oke, kita proses. Nah guys, ini kita mixer ya selama 7 menit ya. Ini dengan kecepatan kecil dulu, terus dinaikkan dan kecepatan yang tinggi. Ya, kita proses dulu ya. Guys, ini adonan telurnya ya udah mengembang, udah putih ya, udah naik. Nah kita taruh pasta pandannya ya secukupnya aja ya, kurang lebih setengah sendok teh ya kayaknya ya. Nah si gulanya juga udah mencair ya, tuh udah kental kan dia. Nah kita taruh susu bubuknya ya. Terus sudah gitu kita aduk lagi ya dengan kecepatan sedang ya. Terus nanti kita taruh ininya terigunya, sama terakhir margarin cairnya ya. Oke, kita proses dulu ya. Udah termixer rata ya. Si SP-nya juga udah teraduk rata gitu ya. Ini tadi pasta pandanya sama saya ditambahkan setengah sendok teh lagi, soalnya dia pias banget ya. Terus udah gitu pas sudah di mixer lagi ya, si margarin cairnya udah tercampur rata juga nih, udah nggak kelihatan ada cairan-cairannya ya. Begitupun putih telurnya ya, putih telurnya yang seger ya, jadi si putih telurnya tuh nggak mencair gitu, jadi bagus jadinya. Nah sekarang kita tuang ke loyangnya ya. Sementara itu kukusannya kita panaskan dulu ya guys ya. Jadi nanti kalau udah selesai ini adonannya dituang ke loyang ya, kita tinggal masuk gitu ya. Oke, kita proses dulu ya guys. Nggak jadi dikukus ya bolunya, soalnya loyangnya terlalu gede ya, sedangkan tutup dan
kukusannya tuh nggak segede itu gitu. Jadi si kukusannya nggak menyentuh air dan si tutupnya tuh nggak bisa nutup gitu. Jadi udah dah kita oven aja ya guys. Oven di rak yang bawah dulu ya. Nanti baru kita pindah ke atas 15 menit kemudian ya. Di oven 30 menit ya dengan api sedang 15 menit ya. Kita pindahkan ke rak atas ya. Tuh lihat dia udah mekar sampai luber-luber ya. Kita balik deh, yang sebelah sini kayaknya lebih pendek ya. Oke, kita pakai 10 menit ya. Udah saya keluarkan karena kelihatannya dia tuh udah coklat-coklat gitu ya, dan dia udah ngelotok sendiri dah. Kayaknya sih udah mateng. Coba ya. Tadi saya tojos yang yang di sampingnya gitu ya kan, nggak lengket ya, tapi saya pegang kayak gini dia tuh lembut banget gitu guys, kayak masih ada air-airnya gitu. Coba ya kita tes ya, tusuk ya. Yang mana nih? Yang tengah deh. Nah, yang ini yang kelihatan ada bolong-bolongnya tuh. Kita tes. Tuh, nggak ada lengket-lengket lagi. Berarti dia udah mateng ya. Karena dia pemakaian terigunya sedikit, jadi dia tuh soft banget gitu ya. Coba tes lagi. Tuh ya. Oke, tuh. Lembut banget, guys. Tuh, jadi karena pakai api yang sedang ya, jadi dia warna hijaunya masih kelihatan ya, guys. Ya, tuh. Nggak lumer keluar ya dia ya. Oke, kita biarkan dia rada dingin dulu ya, anget-anget gitu, baru kita keluarkan. Kalau nggak rusak kan, ya panas-panas. Oke, ini udah anget ya, udah saya balik. Jadi bagian bawahnya nanti buat di dalamnya, buat ngisi ya. Bagian luarnya itu lembut banget, tadi kayak makan gulali gitu loh, kayak makan makaron ya. Tapi makaron kan crispy ya, ini makan nggak lembut gitu. Nah ini kita oles ya dengan buttercream, karena buttercreamnya sedikit ya, mungkin nggak cukup, jadi kita oles sebaris-sebaris aja. Nanti kalau misalnya nggak cukup baru kita oles pakai selai dan tindakas gitu ya. Kita oles segaris gini aja dulu. Oke, kita beresin dulu ya. Oh ini kertas rotinya ya, bagian yang licinnya ya itu di bagian luarnya ya. Jadi nanti di bagian luarnya itu nempel sama bagian yang licinnya dari tepung kertas rotinya. Ini bagian yang kasarnya di luar gitu, di meja gitu. Oke, kita proses dulu ya. Ternyata cukup ini buttercreamnya, malah ada lebih ya. Soalnya saya ngolesinya juga tipis-tipis. Jadi nggak perlu pakai selai, blueberry dan tindakas ya. Nah ini kita tabur pakai choco chip. Secukupnya aja. Jadi ini kue kita namanya tuh bolu gulung pandan choco chip ya. Oke, kita proses dulu ya. Kita tabur semuanya. Ini kurang lebih ada berapa nih? 50 gram kayaknya ya, choco chipnya. Oke, kita proses dulu. Guys, kita gulung sambil dipadatkan ya. Guys, ini udah digulung dalam posisi yang begini udah berjam-jam ya. Nah, kita buka tuh, karena si permukaannya nempel di kertas rotinya ya, ada baiknya margarin cairnya pas awal ya pembikinannya itu jadi 75 gram aja ya. Jadi nggak perlu sampai 100 gitu, jadi dia nggak nempel gitu, jadi dia kering gitu ya. Oke, tapi hasilnya bagus sih, tuh lihat tuh, dia gede dan 30 cm ya, terus gulungannya juga bagus gitu ya. Cuma ininya aja, permukaannya aja, tapi kalau kulitnya udah terkelupas tadi kan agak sedikit coklat-coklat ya. Nah dia jadi kelihatan tuh hijaunya. Oke, ini kita potong dulu ya. Dipotong semua ya, kurang lebih 2 sentian ya, dapat 14 piece. Kita cobain guys. Ini ujungnya boleh dipotong sedikit ya. Kalau nggak dipotong mau kita makan sendiri juga boleh. Wangi, lembut banget. Biar nggak lengket-lengket ya, bisa ditambahin deh terigunya jadi 100 gram. Manisnya sih udah pas, gurihnya juga
dan margarinnya juga, butter creamnya juga ya udah cukup. Choco chipnya juga enak guys, silahkan dicoba di rumah ya. Ini baru pertama kali saya nyoba dan ternyata berhasil ya. Ya tentu dengan pengurangan dan penambahan bahan-bahan yang ada. Lain kali bikin lebih sempurna ya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe.